Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Sujaro, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Palangkaraya Angkatan 1. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMPN 3 Satu Atap Simpang 4. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Semua kita yang berhadir pada hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dan bermuwajahah dan kembali melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Untuk hari ini siapa yang tidak berhadir? Apakah ada? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, pada hari ini kita akan masuki tema pada pembelajaran hari ini adalah mewujudkan generasi sehat dengan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, subtema kita atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang menghindari akhlak tercela. Nah, akhlak tercelanya apa? Yaitu adalah minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, mungkin kita sudah sering mendengar di media massa, di televisi, media cetak maupun media elektronik, beberapa peristiwa di wilayah atau di lingkungan kita sering terjadi. Salah satu di antaranya seperti apa yang ada dalam materi tadi adalah tentang mengkonsumsi minuman keras. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Nah, minuman keras adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam agama. Kemudian yang selanjutnya adalah judi. Kita sering dengar di berita beberapa oknum atau orang baik dari lingkungan pejabat, rakyat biasa, ini ada yang tertangkap karena permasalahan judi. Kemudian adalah pertengkaran. Itu satu masalah barangkali tidak lepas di lingkungan kita. Mungkin kalian semua pernah lihat nggak orang yang bertengkar di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga atau di rumah? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini. Terlihat apa? Ya, ini adalah memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah selesai pembelajaran hari ini, kalian atau seluruh siswa atau peserta didik diharapkan mampu menganalisis bahaya mengkonsumsi minuman keras, berjudi, dan pertengkaran dengan benar. Baik, lebih jauh lagi nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya mari kita bagi kelompok terlebih dahulu.
Silakan kelompoknya dibagi sesuai dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Dan tetap tolong jaga protokol kesehatannya. Silakan. Agar dijaga jaraknya. Kalau mau kena boleh bisa. Sudah ya? Baik, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita sama-sama menyaksikan tayangan video materi berikut. Saya harapkan seluruh siswa untuk bisa melihat dan mengamati. Nanti silakan kemudian dilanjut dengan kegiatan identifikasi masalah. Berikut videonya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Minuman keras. Apakah kalian sudah tahu apa minuman keras itu? Anak-anak, Islam melarang keras, umatnya mengonsumsi khamar atau minuman keras. Apapun itu mereknya, apapun itu bentuknya, dan juga narkotika, apapun jenisnya, Islam juga sangat melarang keras dan sejenisnya. Semua hal yang memabukkan oleh Islam sangatlah dilarang. Rasulullah bersabda, "Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu anak-anak, kenapa khamr itu dilarang? Satu, meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Dua, meminum khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah. Hal ini karena orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Yang ketiga, Islam melarang umatnya untuk merusak diri sendiri dengan meminum khamr dan mengonsumsi narkoba. Selanjutnya, perjudian. Apa itu perjudian? Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Judi disebut juga dengan maisir atau taruhan. Jadi dalam perjudian itu hanya ada satu pemenang dan yang lainnya kalah. Misal ada orang 10 yang judi, yang menang hanya 1, 9 orang diantaranya kalah. Jadi persentase kemenangan dalam setiap perjudian itu terjadinya sangatlah tinggi. Dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 6 Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Artinya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia seperti musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyalanya. Jadi hindarilah perjudian. Apa bahaya perjudian? Satu, menimbulkan permusuhan antara manusia. Jelas, ini yang kalah pasti akan memusuhi yang si pemenang dari perjudian tersebut. Jadi bahaya sekali perjudian ini bisa menimbulkan permusuhan di antara manusia. Yang kedua, menjauhkan diri dari mengingat Allah. Jadi orang yang sabung judi, sabung ayam misalnya, nah kalau ada adzan pasti dia terlena, pasti asik dengan ayam aduannya. Yang ketiga, mendekatkan kepada kemiskinan. Nah ini yang berbahaya. Lantaran perjudian,
keluarga, anak istrinya bisa terlantar karena katanya habis digunakan untuk berjudi. Selanjutnya anak-anak, pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan orang non-muslim. Jadi sebagai seorang muslim, kita dengan siapapun tidak boleh bertengkar. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai, dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah dan dialog, tidak dengan kontok-kontokan, ya, dengan kepala dingin, dengan bermusyawarah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi hancurnya dunia ini lebih ringan daripada pembunuhan. Lalu ancaman Allah terhadap orang-orang yang bertengkar itu seperti apa, anak-anak? Satu, orang yang bertengkar akan atau yang membunuh akan terhalang masuk surga. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengukuhinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah usai. Ingat ya anak-anak, selalu hindari minuman keras, narkoba, perjudian, dan pertengkaran. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama video tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Silakan dari masing-masing kelompok, barangkali ada yang ingin menanggapi terhadap video materi tadi. Silakan kalau ada. Saya Pak, Oke, kelompok satu silakan. setelah mengamati dan melihat tayangan video tadi, ada masalah yang ingin kami tanyakan Pak. Mengapa Islam melarang umat untuk mengonsumsi minuman khamar, dan apa saja dampak atau akibat yang ditimbulkan dari konsumsi minuman khamar? Ya, terima kasih. Kami tampung pertanyaan dulu, pertanyaan yang sangat bagus dari kelompok satu. Mengapa umat Islam dilarang untuk mengkonsumsi khamar ya, dan juga dampak atau bahayanya? Silakan dari kelompok lain barangkali mau ada. Saya Pak, Oke, kelompok dua. berdasarkan video tadi, ada pertanyaan yang saya ingin utarakan Pak. Ya, Kalau silakan. tadi di video kita hanya dilarang mengkonsumsi minuman keras, apakah juga mengkonsumsi narkoba juga sama halnya? Seperti contoh yang terjadi di lingkungan rumah kami, ada seorang anak yang terbiasa mengkonsumsi lempok. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Ya, pertanyaan yang cukup bagus analisisnya dalam video tadi ya. Pertanyaannya, apakah sama hukumnya mengkonsumsi narkoba dengan minuman keras? Tadi disebutkan dengan sebuah contoh kejadian yang ada di lingkungan ya, seorang anak yang terbiasa mengkonsumsi lempok. Bagaimana hukumnya terhadap hal itu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada lagi atau sudah selesai? Saya Pak, Masih ada. Kalau mau tinggal juga, mau tinggal silakan. setelah mencermati video tadi Pak, saya ingin bertanya, apa saja bahaya yang ditimbulkan dari judi atau perjudian? Cukup? Pertanyaannya juga yang luar biasa dari kelompok 3, bahaya yang ditimbulkan dari perjudian. Baik, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi, mari sama-sama silakan masing-masing kelompok untuk bisa mendiskusikan, mencari jawaban berdasarkan informasi yang ada di buku maupun dari sumber video tadi. Silakan untuk menjawab itu, saya akan bagikan LKPD. Nanti silakan dituliskan pada lembar LKPD-nya ya. Oke, mantap.
Kalau sudah silakan dikerjakan. Kalau sudah dapat LKPD, diskusikan dengan masing-masing kelompoknya. Saling kerjasama ya dari kelompok, masing-masing kelompok saling membantu untuk bisa menemukan solusinya. Bagaimana diskusinya? Masing-masing kelompok sudah selesai semua kan? Sudah. Baik, kalau memang sudah selesai semua, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi hasil diskusi masing-masing kelompok. Silakan dulu dari kelompok 2 untuk mempresentasikan ya. Silakan. Berdasarkan permasalahan yang ada, berdasarkan
dan itu juga dihukumi sebagai haram. Baik, silakan lanjut dengan kelompok lain. Kelompok 3, silakan. Berdasarkan kesimpulan dari diskusi kelompok kami terhadap permasalahan yang ada di dalam LKPD, bahaya yang ditimbulkan dari judi atau perjudian adalah mendekatkan kepada kemiskinan, menanamkan permusuhan, menjauhkan diri dari mengingat Allah. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali dari kelompok 3 terhadap pendapatnya mengenai bahaya daripada berjudi. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, luar biasa. Kelompok 3 lanjut. Kelompok 1 silakan. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok kami terhadap permasalahan yang di LKPD tadi, mengapa Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi minuman khamar dan apa saja dampak atau akibat yang ditimbulkan dari mengonsumsi minuman keras? Karena khamar memabukkan dan hukumnya haram dalam agama Islam. Dan dampak atau akibat yang ditimbulkan meminum minuman keras: 1. Menambah kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia. 2. Akan menghalang-halangi mengingat Allah. 3. Akan merusak dirinya sendiri. Demikian pendapat dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus juga dong. Luar biasa kelompok 3 dari kelompok 1. Baik, dari semua pendapat ini tadi saya rasa juga sudah cukup tepat. Tapi untuk melengkapi, mari sama-sama kita lihat dulu pada materi yang akan Bapak lebih lengkapkan lagi. Yang pertama adalah mengenai pengertian daripada minuman keras ya. Jadi minuman keras atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan khamr, itu adalah minuman yang memabukkan sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran bahkan tertutupnya akal seseorang sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya, atau dalam bahasa keseharian bisa kita sebut dengan mabuk ya. Ini adalah pengertian minuman keras. Nah, minuman keras ini hukumnya adalah haram. Seperti jawaban Anda tadi, seperti dari kelompok 2 tadi, bahwasanya hukumnya meminum minuman keras itu adalah haram. Dan itu juga disamakan dengan mengkonsumsi narkoba. Orang yang biasa mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba, itu akalnya nggak jalan. Akalnya nggak jalan. Coba deh kita lihat di di panti-panti rehabilitasi para pecandu itu. Kayak orang, mohon maaf, kayak orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Akalnya terganggu, syarafnya udah putus itu akibat keseringan meminum atau mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba. Kemudian yang ketiga, harta bendanya juga berpengaruh. Ketika orang sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras, berapapun biaya dia akan keluarkan hanya untuk mendapatkan ini minuman keras ataupun narkoba tadi. Kemudian juga berdampak kepada atau berbahaya terhadap masyarakat. Jadi tidak saja terhadap jiwanya sendiri, tapi juga terhadap masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah berbahaya juga terhadap agamanya. Kenapa? Karena dapat merusak ibadah seseorang. Bahkan kata firman Allah dalam Al-Quran itu disebutkan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Nah, mabuk itu kan adalah efek daripada minuman keras atau narkoba tadi. Maka kita sangat dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah judi. Judi atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah maisir ya. Maisir itu adalah permainan di mana pemain bertarung untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Sedangkan pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Atau bertarunglah ini ya, yang namanya judi ini. Dan bukan saja dari sisi agama judi ini diharamkan, tetapi juga dari sisi hukum positif atau hukum pemerintah, judi juga termasuk perbuatan yang dilarang. Nah, oleh karena itu agama sangat melarang keras perbuatan judi karena bisa mengakibatkan atau berdampak buruk terhadap kehidupan manusia. Apa saja dampak itu? Yang pertama kita bisa lihat itu. Dampak yang pertama adalah menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia. Nah, gara-gara judi, seseorang ini bisa bertengkar antara satu orang dengan orang yang lainnya. Entah tadi yang temannya merasa kalah, merasa dicurangi dan lain sebagainya,
ujung-ujungnya apa? Berantem, ya. Ujung-ujungnya terjadi perselisihan dan permusuhan. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari mengingat Allah. Orang kalau udah judi, orang udah bertaruh, dia lupa waktu, sehingga dia akan melupakan Allah. Asik judi dalam bola misalnya, udah waktunya sholat, udah azan, Allahu Akbar, tetap dia asik nonton bola. Kenapa? Karena masih dalam kondisi berjudi. Atau dalam bentuk judi yang lainnya juga, tentu dia akan tidak mengingat lagi kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, judi itu akan mendekatkan kepada kemiskinan. Jadi jangan dianggap bahwasanya dengan berjudi dia akan semakin kaya. Tapi justru sebaliknya, judi itu adalah membawa kepada kemiskinan. Kemudian pertengkaran adalah sebuah kejadian, sebuah percekcokan atau perdebatan secara fisik ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya, baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, adapun bahayanya atau efek dampak negatif dari pertengkaran adalah yang pertama, memutus tali silaturahmi. Jelas orang yang bertengkar pasti akan memutus tali silaturahmi. Padahal Allah mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, falyasilhu silaturahmi. Ya, maka hendaklah kita menjaga tali atau menghubungkan tali silaturahmi. Kemudian yang kedua adalah dijauhkan dari rezeki. Kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi ya, orang yang bertengkar ini pasti akan dijauhkan dari rezeki. Setidaknya rezeki dalam bentuk berteman. Kemudian yang ketiga adalah tergolong sebagai pengikut syaitan. Jadi orang yang bertengkar itu biasanya adalah mengikuti hawa nafsu syaitan, mengikuti hawa nafsunya, amarahnya. Maka orang yang dalam amarah biasanya adalah tergolong sebagai pengikut syaitan. Kemudian yang keempat adalah menjadi penyebab terhalangnya masuk surga. Ketika kita masih bertengkar, bermusuhan dengan teman, ini menjadi sebab terhalangnya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka oleh karena itu kita jauhi pertengkaran, ya. Alhamdulillah min dzalik, kita jauhkan diri daripada perbuatan tiga hal tadi ya. Nah, baik, sekarang kita ambil satu kesimpulan. Silakan Anda lihat semua ke monitor. Kesimpulan pada hari ini adalah sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar, tentunya kalian juga sebagai penerus generasi bangsa, jangan sampai kita terjerumus kepada minuman keras ataupun narkoba. Yang kedua adalah jauhilah perjudian, karena itu adalah perbuatan setan dan akan membuat kita lupa akan tugas utama kalian. Apa tugas utama kalian? Yaitu adalah belajar. Yang ketiga, tinggalkanlah pertengkaran, karena itu adalah pemutus silaturahmi yang dapat merugikan diri sendiri maupun terhadap orang lain. Baik, sampai di sini penjelasan dari Bapak, atau barangkali masih ada yang ingin dipertegas lagi terhadap materi ini tadi, atau sudah cukup? Sudah paham? Oke, sudah paham ya semuanya? Ada permasalahan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan kita lanjut dengan soal evaluasi. Silakan nanti masing-masing orang untuk bisa mengerjakan soal berikut ini, soal evaluasinya. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah? Ya, kalau sudah selesai silakan ketua kelompok untuk bisa mengumpulkan LKPD-nya dan soal evaluasinya ya. Jangan lupa. Baik, sudah semuanya, dan hari ini kita cukupkan pertemuan dan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dipersiapkan untuk persiapan pulang. Kami masukkan untuk dulu semuanya. Kemudian kalau sudah, sebelum mengakhiri silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya silakan, ketua kelas memimpin doa penutup pada hari ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, dengan dibaca doa tadi berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.